Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus, yaitu Santa Margareta dari Hungaria, pengaku iman. Margareta adalah putri Raja Bela yang keempat dari Hungaria dan keponakan Santa Elizabeth dari Hungaria. Ia lahir kira-kira pada 1242. Sebelum ia lahir, orang tuanya sudah memutuskan untuk mempersembahkan dia secara khusus kepada Tuhan dalam kehidupan bakti sebagai biarawati. Hari kelahirannya menjadi suatu peristiwa membahagiakan bagi seluruh anggota keluarga. Pada usia 12 tahun, Margareta dipindahkan ke sebuah biara di Pulau Danube yang dihuni oleh biarawati-biarawati dari keluarga-keluarga bangsawan. Sejalan dengan pertambahan umurnya, Margareta pun semakin berkembang dewasa dalam kepribadian dan iman. Ia semakin kokoh dalam pilihan hidupnya menjadi seorang biarawati. Ketika Raja Ottokar yang kedua dari Bohemia ingin meminang dan menikahinya, ia dengan tegas menolak pinangan itu, karena ia telah bertekad setia pada pilihannya menjadi seorang mempelai Kristus. Sekalipun ia mengalami banyak sekali tantangan dan penderitaan, ia tetap ramah dan rendah hati. Ia mengabdikan seluruh hidupnya pada karya-karya karitatif dan kontemplatif di biara Dominikan itu. Ia meninggal dunia pada 18 Januari 1270. Setelah kematiannya, proses beatifikasi atas dirinya segera dilakukan. Kemudian, pada 1943, ia digelari kudus. Demikianlah riwayat orang kudus Santa Margareta dari Hungaria. Semoga Tuhan memberkati. Yesus belajar menjadi taat sekalipun ia anak Allah. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan korban pelunas dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus, ia tidak mengangkat dirinya sendiri dengan menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang bersabda kepadanya, "Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakan." Atau di bagian lain dalam kitab suci ia bersabda, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Kristus telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam agung oleh Allah menurut tata imamat Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pengantin itu sedang bersama mereka. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Waktu itu, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari, datanglah orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka,
Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantung yang baru pula. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini yaitu tentang imam besar. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kupernakkan pada hari ini." Dalam Ibrani 5 ayat 5. Biasanya yang disebut dengan imam besar adalah sosok yang dianggap dapat memberikan pengaruh kepada orang banyak. Namun, Yesus pada masanya tidak memuliakan dirinya sendiri. Ia justru lebih sering menarik diri dari kerumunan orang banyak untuk berdoa di tempat yang sunyi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sendiri pun mungkin tidak luput dari dosa kesombongan. Kita ingin apa yang kita katakan didengar dan diikuti oleh orang lain. Bahkan mungkin ada kalanya kita mengintimidasi orang lain dengan menunjukkan jika apa yang kita katakan tidak diikuti, maka orang itu akan mengalami celaka. Nah, kita perlu menyadari bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, yang artinya setiap orang bebas menentukan sikapnya sendiri. Dan pastinya tidak semua orang memiliki kesamaan dalam cara pandang dan cara pikir. Karena itu, kita harus menjunjung keberagaman dan kebebasan sebagai hak setiap orang. Kerendahan hati merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan agar kita dapat berdamai dengan orang lain, dengan lingkungan, dan dengan keadaan. Nah, apakah saya dapat menerima perbedaan dengan kerendahan hati? Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.